Jika nur disebutkan dalam Al-Quran, biasanya maknanya itu ada dua. Yang pertama, itu bisa berarti cahaya fisik. Ya, jadi kalau kita mendapatkan pantulan dari cahaya yang sifatnya fisikal, matahari punya sinar, kemudian memberikan pantulan cahaya kepada kita, sehingga benda-benda di sekitaran kita nampak terlihat. Kalau pantulan cahaya itu tidak ada, maka sulit kemudian kita membedakan satu benda dengan lainnya, bahkan tidak mudah kita untuk melangkah. Itu yang sifatnya fisikal. Dalam bahasa Arab disebut hissi namanya. Ada yang kedua, sifatnya ma'nawi. Cahaya ini yang dimaksudkan jika disebutkan dalam Al-Quran. Cahaya yang diberikan oleh Allah untuk membimbing kita dalam kehidupan supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan ini yang ada dalam benak jiwa kita, dalam lubuk kedalaman hati kita. Karena itu ketika ada satu peristiwa itu kemudian salah dalam pandangan kita, itu hati kita akan memberikan cahaya dan mengingatkan, itu tidak benar. Biasanya akan muncul dalam fitrah kita. Kalau masih ingin ngecek ada atau tidak, nanti begitu keluar masjid, coba iseng-iseng pakai sendal orang lain. Uji aja, cek. Bukan langsung dipakai, tidak ya. Jadi Anda coba cek, begitu Anda akan kenakan punya orang, hati Anda akan berkata, itu bukan punya kamu. Punya kamu yang lain. Itu yang disebut dengan nur. Pancaran cahaya Allah yang diberikan pada setiap jiwa insan beriman untuk membimbing dia dalam kehidupan. Nanti ada yang sifatnya akhlak. Cahaya akhlak. Di situ nanti Anda akan merasa tidak nyaman kalau berkata yang tidak baik. Mendengar yang tidak elok, Anda tidak nyaman. Berkata ingin yang baik-baik. Cahaya akhlak. Ada cahaya ibadah. Cahaya ibadah dipancarkan saat ada panggilan-panggilan dari Allah misalnya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba hati Anda memberikan dorongan. Sudah azan tuh, siap-siap. Ada perasaan begitu? Ada ya? Ada yang bahkan belum dipanggil, itu hatinya sudah mengingatkan. Nanti zuhur jam sekian, asar jam sekian, siap-siap. Itu pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti ada lagi pancaran cahaya untuk mengalihkan kita dari perbuatan maksiat. Itu burhan namanya. Burhan. Laula ar-ra'a burhan rabbih di surat Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Ya, dan sungguh perempuan itu tertarik kepada Yusuf. Yusuf pun kalau tidak mendapatkan bimbingan cahaya dari Rabbnya, tentu kemudian akan ada rasa ketertarikan. Hanya karena Allah memberikan cahaya pada jiwanya, maka dipalingkan dengan sifat maksumnya dari maksiat. Bagaimana mendapatkan cahaya-cahaya itu? Maka itulah tugas kita kemudian untuk mendekat kepada Allah dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya sudah kuat, maka cahayanya akan meluas. Ilmunya semakin juga luas. Biasanya orang Arab kalau mengilustrasikan ilmu yang luas atau amal yang luas, dia sebut dengan bahrun namanya. Ya, huwa bahrun fil ulum. Wah, ini nih samudra dalam keilmuan. Jadi kalau orang ilmunya luas, ditanya apa aja jawab, ya. Ini bahrun fil ulum. Google bahrun. Ya. Tanya apa aja jawab gitu kan. Ini bahrul ulum, ya, samudra keilmuan yang luas. Bahrul amal, amaluhu bahrun. Amalnya tak terlukiskan banyak. Orang baru fardu dia udah sunnah. Ya. Orang baru salat fardu, ya, 5 waktu, 17 rakaat, dia semua amalan sunnah dia keluarkan. Orang baru puasa fardu, tunggu Ramadan, dia puasa sunnah semua keluarkan. Bahrun fil amal. Kalau Anda ingin padukan cahaya yang membimbing saya untuk mendapatkan samudra ilmu dan amal, maka satukan menjadi nurul bahri. Itu ya, itu gambarannya. Wallahu alam kalau ada makna lain saat mendirikan masjid ini, tapi kira-kira kalau disebutkan dalam hazanah keilmuan baik dalam Al-Quran ataupun hadis, itu makna dekatnya seperti itu. Mudah-mudahan yang belajar saat ini dengan kita di siang hari ini, mudah-mudahan imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu ilmunya semakin meluas dan amalnya pun semakin banyak di hadapan Allah, ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya bahasan kita. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, pembahasan tentang bab iman. Bagaimana menguatkan iman kita di hadapan Allah dan menjaga supaya kualitasnya tidak menurun. Ada sekitar 57 hadis dalam bab ini. Saya ingin ingatkan kembali sebelum kita lanjutkan, di kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 pembahasan. Yang semuanya ini adalah miniatur bimbingan langsung dari Nabi SAW
pada seluruh aktivitas umumnya manusia, khususnya insan beriman. Jadi nanti kita akan temukan bab tentang mencari ilmu, kitabul ilmi. Bagaimana cara belajar yang efektif, cepat paham, tidak mudah lupa. Dari ilmu itu lahir penemuan-penemuan. Nanti kitab selanjutnya kitabul ilmi. Anda yang berbisnis ada kitabut tijarah, bimbingan bisnis langsung dari Nabi. Yang prakteknya nanti bisa sesuai dengan masanya. Tapi bimbingannya bisa diterapkan dalam setiap masa. Jadi dia tidak surut terus kapanpun dan siapapun yang pakai ada jaminan langsung dari Nabi SAW, rezekinya terbuka dan bahkan sekarang non Muslim yang mengkaji itu, yang paling giat sekarang mengeluarkan bimbingan Nabi dikaji, mereka punya research dan diterapkan tuh Yahudi sekarang. Sampai yang paling yakin pada hadis-hadis kiamat pun Yahudi sekarang. Yahudi itu kata Nabi nanti ada pohon ya yang nanti sebagian melindungi Yahudi saat peristiwa kiamat akan terjadi, pohon korkot itu. Sekarang ditanam oleh mereka. Tanam. Yaitu Anda bisa bayangkan. Jadi banyak orang yang yakin dengan kalimat-kalimat Nabi, lalu mereka riset, mereka amalkan. Kita yang punya itu sebagai landasan pokok hidup kita, kenapa nggak kita kaji? Nah, cuma mengkajinya itu harus sistematis. Jangan semua harus kita bahas, tidak. Yang kita butuhkan, itu yang kita bahas. Nanti ada yang pokok semua muslim membutuhkannya. Misal tentang iman, tentang ibadah, semua butuh. Karena apapun profesi Anda itu hamba, pasti ibadah. Apa Anda kira jadi pejabat nggak sholat lagi? Tidak. Ya, pejabat paling tinggi dalam hidup, Nabi, jabatan presiden, masih sholat. Apa kalau jadi kiai sudah terlampau soleh, nggak usah sholat lagi? Tidak. Ya, tidak. Bahkan Nabi pun orang paling takwa masih sholat. Tapi bagaimana cara sholat yang benar? Ada rumusnya, ada aturannya. Maka nanti bab-bab khusus itu menjadi umum bagi setiap muslim ketika dia mengamalkan itu semua. Maka nanti ada bab iman, ada bab kemudian ibadah. Tapi ketika masuk muamalah, nggak semua mesti Anda pelajari. Apa profesi Anda? Kalau Anda di pemerintahan, di birokrasi, diplomasi, keluarkan kitabul imarah, kitab bimbingan menjalani hidup sebagai bagian dari petugas pemerintahan. Kalau Anda pebisnis, kitabut tijarah. Anda di rumah sakit, ada kitabul syifa, kitabul marid. Dokter apa sih Anda? Diterangkan di sini nanti. Dari mulai penyakit roh, bayangkan. Sekarang belum ada poliroh. Yang ada poli gigi, poli mata, poli macam-macam gitu kan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan dibuka di rumah sakit itu. Ya, sekarang banyak orang mengkaji penyakit dari fisik. Sementara sumber penyakit sekarang banyaknya dari roh. Apa Anda pikir orang saling mencuri? Bahkan ada yang membunuh, merampok sekarang karena penyakit fisik. Rata-rata sekarang penyakit roh. Iri hati, dengki. Karena iri, dia lukai kawannya. Karena dengki, dia bunuh orang. Betapa banyak kejadian sekarang muncul di televisi, terbaca di media sosial karena persoalan-persoalan hati. Bukan persoalan fisik. Dan ini nggak bisa diobati di rumah sakit. Dok, saya ini pusing. Sudah 3 hari ini tidak hilang. Apa gejalanya Pak yang dirasakan? Rasa-rasanya kalau tetangga saya beli mobil baru, pusing saya dok. Itu kasih resepnya nggak mungkin resep-resep fisik itu. Ya, paham ya? Nah, maka ini nanti yang akan kita coba pelajari. Dan ini pokok yang paling utama kitabul iman. Kita masuk ke dalam sekarang bagian kedua dari amalan-amalan setelah sebelumnya di pertemuan lalu. Amalan pertama telah kita sampaikan, yaitu memperbanyak doa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doanya sudah kuat, ini maksudnya. Anda ingin berhijrah kepada Allah. Ingin lebih dekat dengan Allah. Ingin dibimbing, apapun profesi kita butuh Allah, ingat. Kita butuh Allah. Apapun Anda, siapapun Anda, apapun yang kita jalani, kita butuh Allah. Nah, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, maka adab yang pertama, mulai dengan berdoa. Supaya kuat. Ya, makanya semua aktivitas kita, sering saya katakan ini dan tak bosan saya mengulang, hanya di Islam yang semua aktivitasnya pasti diawali dengan doa. Dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Tak paham doanya pun dibuka dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Pasti itu. Silahkan cek. Bangun tidur, ada doa? Ada. Mau tidur juga ada doa. Mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa. Berpakaian ada doa. Makan ada doa. Antara mau makan dengan selesai makan, doanya beda. Masuk masjid ada doa. Keluar masjid ada doa. Ke toilet ada doa. Keluar toilet ada doa. Semua urusan yang kita kerjakan ada doa. Nah, kita pun ketika ingin menguatkan iman, maka mulai dengan doa. Minta kepada Allah. Ya, termasuk yang saya ajarkan di pertemuan lalu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kalau umum, kalau langsung spesifik ke iman katakan iman. Tsabbit qulubana ala iman. Jadi gini, kalau din itu umum sifatnya.
din, semua perkara keislaman. Jadi kalau Anda ingin dikuatkan sholatnya supaya nggak goyang. Kadang-kadang kan hati ini bisa goyang. Dalam kondisi apa? Kondisi ketika dihadapkan pada dunia yang sedang memikat. Contoh misalnya gini. Anda nih malam mau sholat isya. Saat yang bersamaan ada misalnya, mohon maaf ya, yang imannya agak lemah, tontonan lah. Ya, mulai tontonan nih. Atau mulai ada undangan nih. Ya kadang-kadang sholatnya dikeduakan, undangan diawalkan, tontonan diawalkan. Ada yang imannya diuji lagi dengan lebih dahsyat. Ya hari Jumat, besok Jumat nih. Waktunya untuk Jumatan. Tapi proyek Anda di perusahaan ditanda tangan pas Jumatan. Nilainya 100 miliar. Yang kalau nggak ditanda tangan di waktu itu, gugur proyeknya. Pertanyaan saya, pilih Jumatan, pilih proyek. Ayo. Baten. Jumatan kan bisa minggu depan, Ustaz. Proyek gugur. Iya, tapi maut itu bisa datang sebelum Jumat. Itu cara berpikirnya. Makanya kata Allah tuh, itu disindir Pak, Bu. Yang berpikir seperti itu disindir. Maka turun Quran surah ke-62 ayat 11 itu. Ya, kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Indah sekali kalimatnya. Di ujung ayatnya itu ditutup dengan kalimat, Wallahu khairur raziqin. Wallahu khairur razikin. Kata Allah, ini saya yang punya rizki. Saya yang tahu bagaimana rizki itu dibagikan dengan cara yang terbaik. Ya, ini aneh kata Allah. Ada orang sedang dipanggil Jumatan menghadap kepada saya. Saya yang punya rizki. Dan dari situ saya bisa atur. Saya kasih. Makanya perintah Allah setelah selesai Jumat supaya menyebar cari rizki. Fa'idha qudiyatis salatu. Ayat 10-nya. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau kamu selesai Jumatan, silakan nyebar dimanapun beraktivitas di bumi. Ya, yang bisnismen bisnis, yang jualan jualan, yang pekerja pegawai kerja. Nanti aku berikan keberkahan di pekerjaan itu. Dapat berapapun, aku berikan berkahnya. Berkah itu yang akan mencukupkan semua kebutuhan kalian. Kalau banyak didapat, berkahnya nggak akan pernah cukup Pak. Banyak tapi nggak berkah, nggak akan cukup. Makanya banyak orang dicek di rekeningnya ratusan miliar, asetnya banyak, masih korupsi juga. Karena nggak ada berkah di dalamnya. Tapi ada orang yang cuma sebulan 500 ribu, 100 ribu karena berkah. Maaf, jangankan mimpi, kepikiran aja nggak pernah pikir untuk ngambil punya orang. Karena berkah itu gitu. Coba deh pilih deh, ibu, bu, sedikit berkah atau banyak nggak berkah? Nggak ada yang ketiga, nggak usah milih. Tahu pengen banyak tapi berkah. Ya, di poin ini Bapak Ibu sekalian kita mesti garis bawahi. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu semakin baik, semakin dekat, ingin kemudian kita dapatkan itu dan keberkahan datang, maka mulai dengan doa dulu. Ini biasakan. Mau belajar, ada doanya. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya? Dan jangan sampai terlena dengan dunia. Wa idza ra'au tijaratan aw lan faddu ya ilaiha aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Muhammad, ada sebagian umatmu yang aneh cara berpikirnya. Waktu Jumatan dipanggil, mereka melihat ada tawaran proyek datang. Tuh, tijarah itu kan niaga proyek. Zaman dulu kafilah dagang lewat. Jadi Nabi itu sedang dakwah Pak di awal-awal masa keislaman, awal perintah Jumat. Iman belum pada kuat sebagian. Nabi ketika di atas mimbarnya kemudian berkhutbah, tiba-tiba kafilah lewat. Bagaimana beritanya? Sederhana. Diskon 90%, 90% lewat, bayangin. Imannya belum sempurna dengar khutbah. Ya, watarakuka qa'ima, itu kan lahwan, ditinggalkan Nabi. Disebutkan dalam beberapa tafsir, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, sisa tinggal 12 orang di masjid menyimak khutbah Nabi. Ya, kalau ilustrasi sekarang agak beda yang tadi saya sampaikan. Atau ibu dah, Bu. Ibu di mall misalnya sedang belanja. Ya, kemudian zuhur adzan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada musalla. Ibu salat dulu atau teruskan nawar? Salat. Nah, situasinya belum selesai. Begitu ibu mau salat, panggilan datang, diskon 90%. Itu. Mungkin 90% jamaah ke diskon dulu, gitu kan? Sisanya kemudian di masjid. Itu begitu dulu. Lantas apa kalimat terakhirnya kata Allah? Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan pada orang yang punya orientasi seperti itu, apa yang Allah siapkan bagi orang yang memilih untuk berhijrah dekat dengan Allah,
dan dia pilih mendekat kepada yang punya rizki, kata Allah, saya akan siapkan lebih baik dari apa yang mereka kejar sekarang. Wallahu khairur raziqin, dan mereka mesti tahu, aku yang punya rizki. Dan aku yang mengatur cara terbaik untuk memberikannya. Katanya, kalian tahu aku yang punya, kenapa kalian jauh dariku? Itu hal yang lumrah kita pahami Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika kita akan mendekat kepada Allah, supaya kuat motivasi kita, awali dengan doa. Termasuk saat kita ingin meningkatkan iman, buka dengan doa. Ingin menghafal Quran, buka dengan doa. Ingin tahajud malamnya, mulai dengan doa saat mau tidurnya. Ya Allah, saya ingin malam tahajud. Saya pernah dinasihati guru saya waktu pesantren. Ya, saya bilang, Ustaz, saya pengen bangun tahajud malam. Gimana caranya? Pasang alarm. Saya tidak punya alarm. Nah, karena kondisi saya terbatas waktu saya nggak punya alarm. Nah, alarm Allah lebih kuat dibandingkan dengan alarm yang disetting oleh manusia. Minta sama Allah. Minta. Mau bangun jam berapa? Jam 3 Ustaz. Bismillah. Minta sama ya Allah. Gak usah pakai bahasa Arab. Minta pakai bahasa Indonesia. Karena memang saya nggak bisa bahasa Arab waktu itu. Awal masuk tuh ya. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Ya Allah, saya pengen tahajud. Pengen. Demi Allah saya katakan. Minta jam 3, dibangunkan jam 2 Pak. Bangun jam 2. Ya kan? Ada orang kan sekarang pakai alarm manusia agak aneh. Pengen jam 3, pasang alarm. Dari jam 2:04, jam 2:30, jam 2:45. Itu kan? Benar ya? Yo, alarm pertama matikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ya kan? Alarm ketiga, ya proses menuju selanjutnya. Ya, nundutan. Ya kan? Ya, perenungan kontemplasi paling dalam tuh, bagian terakhir. Jadi begitu siap-siap, oh, bangun tuh jam 5 ini. Itu dekat. Paham ya? Nah, jadi setelah berdoa, sudah kuat kita, kuatkan dulu supaya hati kita mantap. Apa saja seperti itu, dari yang kecil sampai yang besar. Mau bekerja, doa dulu. Rumah tangga, doa dulu. Kan? Semua, usahakan berdoa. Anak sekolah, kalau lupa, bimbing doanya. Mau berangkat sekolah, bimbing. Ya, saya coba begini, mungkin ini agak menarik ya. Saya coba memberikan masukan ke guru-guru di sekolah. Saya bilang kalau mengantar ke sekolah, ini masih level TK Pak. Orang tuanya mesti mengantar. Entah itu ayahnya atau ibunya. Biasanya kalau di awal-awal, itu ayahnya kami suruh ngantar. Begitu sampai di sekolah, anaknya akan cium tangan bapaknya dan mengatakan, ayah, aku sekolah dulu ya. Ayah bekerja, aku doakan. Dan jangan bawa yang haram ya. Kami tidak akan kuat sampai nanti masuk ke neraka. Jangan bawa yang haram. Itu demi Allah saya katakan, hampir semua orang tua tuh ketika melepas anaknya dan diberikan bahasa demikian, itu ada getaran pada jiwanya. Aku doakannya ya, jangan bawa yang haram ya lah, kami gak akan kuat kalau masuk neraka. Dan yang bicara anak kecil usia 4 tahun. Kira-kira bagaimana ketika Anda akan berangkat kerja, anak Anda usia 4 tahun bicara seperti itu. Dan mengatakan, aku mendoakan ayah. Itu luar biasa. Makanya doa tuh biasakan Bu, suami berangkat, ibu SMS, ya. Sampaikan begitu masuk ke dalam mobil dia berangkat. Ayah, insya Allah pekerjaan hari ini lancar ya. Ya, mama mencintaimu. Udah selesai aja jalan. Nanti kan suami balas. Tumben. Awal-awal. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak habis kerja mau kemana hari ini? Nah, nanti kan jawabannya juga lain. Ke hatimu. Ayo. Cepat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, bagian kedua. Kalau sudah berdoa kepada Allah, minta iman kita dikuatkan oleh Allah, lantas apa yang harus kita lakukan selanjutnya supaya kita berikhtiar untuk menguatkan iman kita? Maka kita masuk ke amalannya. Bab umuril iman. Bab pembahasan umuril iman tentang perkara-perkara pokok iman. Hal-hal yang pokok yang bisa menguatkan iman. Allah, itu maksudnya. Jadi kalau sudah berdoa, ini amalan pokok yang kita siapkan. Ini saya senang dengan Al-Bukhari karena beliau akan memulai dengan Al-Quran dulu. Jadi bahasan beliau itu Al-Quran, Sunnah. Al-Quran ditafsir oleh hadis. Al-Quran ditafsir oleh hadis. Kalau kira-kira diduga oleh beliau ada yang kurang dipahami, maka diberi keterangan sedikit oleh beliau untuk dipahamkan kepada kita. Ya, buka dengan Al-Baqarah dulu, ayat 177. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulillahi ta'ala
adapun firman Allah terkait dengan pembahasan ini ialah sebagai berikut. Yang sudah punya fotokopinya bisa nanti dilihat di situ dan tolong ditandai ya. Di sebelah kiri, Pak, Ibu ya, yang pertengahan ada tulisan 3 di situ, bab umuril iman. Wa qaulillahi ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini adalah pertama di Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Masya Allah. Coba lihat akhir ayatnya dulu. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Coba lihat akhir ayatnya. Ya, ada kalimat ini? Yang belum dapat fotokopian bisa lihat dulu di mushaf atau kemudian bisa gunakan dulu apa namanya handphone atau aplikasinya. Nanti saya coba bulan ini akhir lah. Saya ada rezeki nanti saya cetak 10.000 mushaf. Mungkin nanti ada di sini saya siapkan ya. Jadi nanti pas kajian nanti bisa dipakai sebagian ya. Nanti kita kirim, ada sebagian saya kirim ke Bali, sebagian yang lain nanti di sini saya siapkan beberapa. Jadi nanti pas kajian khususnya kami, nanti mushafnya sudah ada. Jadi nanti bisa dibuka ya pas kajian insyaallah. Insyaallah doakan saja ya. Baik, ulaika alladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi ada orang-orang yang imannya langsung dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang-orang merasa beriman kata Allah, ini yang paling benar. Ya ulaika alladzina sadaqu. Ya. Sadaqu. Ini. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi kan ada banyak orang kalau ditanya, Muslim beriman tidak? Beriman. Ada iman enggak dalam jiwamu? Ada, saya beriman. Tapi di antara orang yang mengklaim beriman itu, mana yang paling benar imannya? Mana yang paling betul menurut Allah? Ya biasanya kan klaim itu harus dibuktikan kan? Dan yang paling mengetahui tentang klaim itu adalah pemiliknya. Ya, Anda misalnya banyak yang mengkata, ini mobil saya bagus. Yang tahu bagus atau tidak, kan yang bikin mobilnya. Ini handphone saya bagus. Yang tahu mana yang paling bagus, yang tukang handphone. Ya, ini ada orang merasa, ini saya beriman. Yang paling tahu siapa kualitas imannya paling bagus, yang punya imannya. Siapa itu? Allah. Dan Allah kemudian di firman-Nya ini, di Al-Baqarah ayat 177, mengatakan, Ulaikal ladzina shadaqu. Ada orang-orang yang mereka itulah imannya yang benar. Mereka itu yang paling benar imannya. Jadi kalau ada orang-orang yang beriman, alladzina, itu umum, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, namanya isim mausul, yadullu alal amiyah, di ilmu nahwu. Ya, huruf sambung, konjungsi, tapi sekaligus berfungsi sebagai objek. Kadang-kadang subjek. Nah, di sini kalau ada objek beriman, artinya hamba-hambaku yang beriman, umum sifatnya. Jadi kalau alladzina itu bisa mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semua level kehidupan. Jadi kalau ada semua makhluk di bumi ini mengaku beriman, maka ada yang paling benar imannya. Shadaqu. Ini dia. Ya. Paham sampai sini? Kalau sudah paham nanti kita akan cari siapa mereka. Jelas ya? Baik, ini satu. Satu, ada predikat demikian. Nanti levelnya kalau semakin meningkat lagi, ya, sodaku, sodaqa yasduqu. Orangnya disebut sodik. Semakin meningkat lagi disebut siddiq namanya. Apa namanya? Siddiq. Jadi ada level pertama, sodaku, orangnya sodik kalau tunggal. Ya, kalau banyak kan sodikun.
Ini ada waw, ada nun. Ini kalau banyak. Shadiq, orang yang benar. Jelas ya? Jadi sadaqu, kata kerjanya. Shadiqun, orang-orangnya. Ada orang-orang yang imannya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tingkat yang lebih tinggi dari ini. Yang kedua. Yang ini lebih dahsyat. Bahkan dalam perkara yang dia pun belum mengetahuinya, dia tetap membenarkannya. Di saking benarnya imannya, level di atas ini, yang dia belum tahu pun, dan itu dalam pandangan akal, mungkin belum bisa diterima. Tapi karena imannya kuat, dia dahulukan imannya dibanding akalnya. Saya akan benarkan ini, sekalipun ini menurut akal saya belum masuk, saya benarkan itu. Maka yang kedua ini berubah dari sodik jadi siddiq namanya. Ya, dari sodik jadi siddiq. Ya. Bapak sodik, bapak yang kuat iman. Bapak siddiq lebih kuat imannya. Pak Sodik apa kabar? Alhamdulillah, iman saya baik. Saya lebih baik. Siddiq nama saya. Tapi apakah nampak dari nama ataukah dari perbuatan? Awas ya, karena surga tidak diukur dengan nama. Ya, walaupun nama Anda Firdaus, belum tentu masuk surga Firdaus. Ya, namanya ke surga, orangnya belum tentu. Nah, Siddiq. Misal Abu Jahal, laknatullah alaihi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tingkat yang paling dahsyat. Pokoknya apa yang keluar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nggak akan terima. Tolak, walaupun itu benar. Musuh yang lain terima, lawan yang lain masih membenarkan. Abu Sofyan mengakui Nabi itu jujur. Tapi kalau Abu Jahal nggak bisa. Makanya disebut jahal itu bukan bodoh dalam pengertian nggak punya ilmu. Ya, di sini maksudnya, maaf ya, puncak kebodohan yang paling tinggi. Ya, puncak kebodohan yang paling tinggi itu kan menolak kebenaran. Itu. Matahari terbit di mana? Timur, bukan barat ya. Udah tahu timur masih ditolak juga. Jadi puncak kebodohan tertinggi menolak kebenaran. Perkara Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ketidaksepakatan Anda menolak kebenaran. Banyak musuh Nabi yang terdahulu banyak. Ada Abu Lahab, ya, ada Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Tapi mereka mengakui Nabi itu benar. Cuman karena takut tersaingi, maka mereka kemudian berselisih dengan Nabi. Abu Jahal tidak, saya nggak peduli. Pokoknya yang keluar dari Muhammad salah semua. Makanya kalau ada orang paling bodoh di bumi, ini bapaknya. Makanya disebut Abu Jahal. Bapaknya orang paling bodoh. Jelas ya? Halo, jelas? Ya, bukan ya, Abu Jahal. Yang ini. Teruskan sini. Diprovokasi semua orang saat itu. Jadi waktu Nabi Isra dengan Mi'raj itu, periode beliau Isra, itu kemudian yang terjadi, semua dipanggil. Ini kesempatan saya ini menjatuhkan Muhammad SAW dan menghancurkan semua risalah dakwah Islam. Maka diprovokasi Muhammad SAW naiklah ke Jabal Qubais. Jabal Qubais sekarang yang ada istana raja di atasnya itu. Jadi kalau Anda keluar dari Safa, ya Safa atau Zamzam ya, Zamzam Tower, lurus sedikit sebelah kanan ada istana raja di situ, atau untuk menjamu tamu yang haji yang spesial, itu dulunya bukit Jabal Qubais. Itu pusat kekuasaan. Jadi siapa yang ada di atas bukit itu psikologisnya dia yang sedang menguasai wilayah Hijaz dan sekitarnya. Maka Nabi Muhammad diminta naik ke situ. Perhatikan hikmah Allah. Ingin memberikan pesan nanti besok yang akan memimpin masyarakat Arab yang ini. Tapi Abu Jahal provokasi. Naiklah kamu ke sana. Umumkan. Tadi malam kamu Isra dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka Nabi pun naik mengumumkan. Setelah Nabi selesai, saya tadi malam berangkat ke Palestina. Naik ke langit. Balik lagi cuma semalam. Ketawa Abu Jahal. Tuh kan? Muhammad pembohong katanya. Ya kan? Kita aja mau ke Palestina butuh waktu 3 bulan tuh pakai unta. Muhammad bilang semalam ke sana balik lagi cuma semalam. Maka Allahu Akbar, semua yang bahkan sebagian telah beriman jadi ragu kembali. Tidak sedikit yang menarik kembali imannya. Maka beliau terpikir cuma satu orang lagi nih. Kalau satu orang ini menolak Muhammad SAW, selesai semua di risalah Islam, selesai dakwah Islam, tuntas. Maka dikejar orang ini. Ya, tinggalnya kalau sekarang Hotel Hilton. Jadi kalau ada Zamzam, kurang lebih ini pemetaannya. Denahnya begini, ini Zamzam misalnya. Di sini Hotel Safwa. Kemudian di sini Zamzam, ini ada bawahan, ada jalan ke sini. Ya, Zamzam lewat bawah di sini, dia ada Hotel Hilton di sini. Ya, warna merah bata, ya. Hotel Hilton di sini. Kemudian di sini ada toilet ke sini, kipas angin pertama. Kipas angin kedua di sini. Nah, ini dewannya Quraisy dulu.
parlemennya Quraisy. Di sini mereka berkumpul untuk memprovokasi Nabi, mengintimidasi sahabat Nabi sampai merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Di sebelah sini. Ini rumahnya sahabat mulia namanya Abu Quhafah. Tinggal satu orang ini saja. Dikejar ke situ langsung. Begitu dikejar, ada apa? Ya, pokoknya datang ke sini. Bahasa kita demikian. Begitu datang kemudian, kamu dengarkan. Muhammad coba ulang lagi. SAW. Begitu Nabi Muhammad mengulang peristiwa tadi, dia ketawa Abu Jahal tuh. Tinggal satu orang ini. Yakin saya. Begitu dia bicara menolak, selesai dakwah Islam. Apa kata orang ini? Kata beliau, kalaupun Muhammad SAW mengatakan di belakang bukit ini, Jabal Qubais, ada musuh yang siap menyerang kita sekarang, dan itu tidak terbukti, maka saya akan tetap percaya kepada Muhammad SAW. Dari kecil dia memiliki gelar Al-Amin, yang sangat dipercaya. Dari kecil dia orang yang jujur. Dari kecil dia menyambung silaturahim. Dari kecil tidak pernah terjebak dengan zina yang marak di masyarakat kita. Dari kecil tidak pernah menyentuh khamar. Dari kecil terpelihara dari perbuatan maksiat. Kalaupun Muhammad mengatakan ada musuh di belakang bukit ini, dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya kepada Muhammad SAW. Iman didahulukan sebelum nalar kemudian memikirkannya. Maka ketika iman mendahulukan nalar dan kuat keyakinan itu, naik level lah dari shadiq jadi siddiq. Maka sejak saat itu disebutlah Abu Quhafah dengan gelar baru Abu Bakar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq munculnya dari situ. Nah, orang-orang yang mendahulukan imannya dibandingkan akalnya dalam kemudian mengamalkan ketentuan Allah, misal kata Allah warisan, ya 2:1, laki-laki 2 bagian dibanding dengan perempuan 1. Maka dia kerjakan, gak usah nanya dulu, ya gak usah mikirkan persamaan gender, apakah mikirkan ini, tidak, kerjakan aja dulu. Hikmah datang belakangan. Maka orang ini disebut golongan siddiq. Jamaknya siddiqin atau siddiqun. Kalau benar ada yang seperti itu, maka di surganya orang ini, kelompok ini akan disatukan langsung dengan semua nabi yang pernah hidup di bumi. Surga spesial. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Nanti ada 3 golongan yang di surganya berpenghuni bersama seluruh nabi yang pernah ada di bumi. Para nabi kalau beberapa disebut Anbiya. Karena itu ada surah ke-21 disebut surah Al-Anbiya. Di surah itu dikisahkan beberapa nabi. Ya, ada Nabi Ayyub alaihissalam kan? Ya, kemudian ayat 83 sampai 84-nya ada nabi siapa lagi? Dzannun, ya Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria dan yang lainnya. Tapi kalau Anda ingin bicarakan semua nabi, maka rubah kalimat Anbiya menjadi nabiyina. Nabiyin, nabi satu orang, nabiyin, semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang mau menaati Allah dengan sempurna taatnya dan menaati rasulnya dan membenarkan semua risalahnya tanpa ragu-ragu, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan disatukan dengan golongan-golongan yang langsung mendapatkan puncak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyina, satu golongan semua nabi. Jadi di surganya tinggal dengan semua nabi. Masya Allah. Akhi, di surga di mana antum? Ketemu para penghuni surga, bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Ya, cuman levelnya beda. Yang atas turun ke bawah. Yang bawah nggak bisa ke atas. Ya, yang Anas, Qul huwallah, gitu kan? Masuk surga juga. Nah, tapi kalau mau mengunjungi yang Al-Baqarah agak susah. Al-Baqarah turun ke bawah. Ya, tapi kalau Al-Baqarahnya Alif Lam Mim aja gimana Ustaz ya? Nah, jadi itu bisa saling berkunjung, penghuni surga bisa saling berkunjung, bisa sambil tanya dan sebagainya. Yang level tinggi turun ke bawah. Nah, ya. Kan di dunia juga begitu kan? VVIP, mengunjungi ekonomi bisa kan? Ekonomi ke VVIP, belum tentu. Nah, ini di surga begitu. Nanti ada kelas-kelasnya, makanya kejar dari sekarang mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Nanti banyak orang yang syahid di jalan Allah, ketika diberikan pertama kali pertanyaan oleh Allah, kamu mau minta apa? Kata orang yang syahid ini, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku pengen syahid lagi. Aku pengen syahid lagi ya Allah. Karena ketika akan wafat itu digambarkan pahala kenikmatannya. Indah sekali. Dan bagaimana kemudian malaikat memuliakannya, surganya, tingkat keindahannya. Sampai pertama kali ketika dimintakan, ya Allah, aku pengen syahid lagi. Pengen syahid lagi. Dan orang-orang yang terlambat beramal, kalimat pertamanya, ya Allah, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Berikan kesempatan sedikit aja, aku akan perbaiki semua pekerjaanku supaya soleh dalam pandanganmu. Karena itu mumpung masih hidup, Bapak Ibu. Mumpung masih hidup. Saya barusan tuh di jalan dari Jakarta, mau ke sini, dari Jakarta Pusat, dari Kuningan, kakak kami cerita. Bayangkan, tukang kopi, Pak. Tukang parkir sebetulnya.
parkir sekolah anak-anak SD. Allahu Akbar. Kadang-kadang perlombaan ke surga itu nggak sebatas kasat mata yang kita lihat. Ya. Dia dalam kesehariannya sambil nyambi, bantuin kopi panen dan sebagainya. Tapi dari waktu senggangnya dia gunakan tenaganya itu untuk bangun renovasi masjid dan nggak mau dibayar. Orang kerja sampai jam 3 sore, dia nggak mau sampai jam 9 malam. Kerjakan. Qadarullah DKM-nya sepakat, kata DKM-nya, udah hari ini dia istirahat dulu deh. Hari Jumat istirahat, jangan kerja katanya. Begitu istirahat, tepat betul di hari Jumat di malam harinya, jam 1 dini hari, dia wafat di Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang merawat ibu mertuanya yang sakit, baktinya kepada ibu mertuanya. Bayangkan, bukan cuma ibunya, ibu mertua sakit dia rawat juga. Ya, mohon izin, begitu kemudian selesai, dalam konteks itu dia masih bisa bantu renovasi masjid, dia juga bekerja, dia juga berkhidmat untuk anak-anak sekolah di SD. Jadi begitu dia meninggal jam 1, sejam kemudian ibu mertuanya nyusul meninggal juga. Tapi banyak yang tidak tahu ketika wafat, yang datang, Allahu Akbar, tukang ojek, tukang beca, orang jauh-jauh, baru kebuka semua kebaikannya saat wafatnya. Datang semua orang. Sampai ada mantan preman nomor 1 di daerah itu, nangis. Mantan preman nangis. Ditangisi oleh seorang preman. Ternyata dicari. Orang ini yang memberikan pengaruh kepada hidup preman itu supaya berubah. Bayangkan. Saya pikir saya ini yang ceramah hampir tiap hari, bolak-balik. Ternyata ahli surga itu udah pulang duluan gitu. Tahu meninggalnya? Dalam keadaan tersenyum. Senyum. Tukang parkir muliakan oleh Allah saat wafatnya. Belum tentu yang punya mobil yang diparkirkan di situ wafat dalam keadaan mulia di Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlombaannya kuat, teman-teman sekalian. Ayo coba berusaha dari sekarang. Berusaha. Maka jadi bagian yang benar. Nanti levelnya kita naikkan. Nah, ada yang paling membahagiakan, nggak selesai sampai di sini. Allah bisa katakan begini, ulaikal ladzina shadaqu, tapi kemudian ditambah oleh Allah penghargaannya dengan bagian yang kedua. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka ini orang yang paling benar takwanya. Allah. Wa ulaika humul muttaqun. Humnya taukid. Dalam ilmu balaghah, kalau ada sebuah kalimat dipenuhi dengan dhamir, kata ganti, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Satu dari ini menyelingi kalimat, ada 2 kalimat. Shadaqu diselingi dengan kalimat hum dari kata muttaqun. Wa ulaika humul muttaqun. Begitu diseling dengan kata hum ini fungsinya taukid untuk menguatkan. Penguat. Dikata Allah, kalau ada orang paling takwa di muka bumi, maka ini yang paling benar takwanya. Di satu, benar imannya, ini sini. Yang kedua, benar takwanya. Masya Allah. Coba cek, lihat ya. Tahan sebentar. Saya pernah katakan pada Bapak Ibu sekalian, orang takwa itu pasti orang yang berikhtiar dengan mengerjakan amalan-amalan dari ibadah. Gak pernah disebutkan dalam Al-Quran ibadah kecuali ujungnya atau awalnya takwa. Contoh, hari ini ada yang puasa? Insya Allah. Perintah puasa itu pasti terkait dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuan puasa supaya kita jadi orang takwa. Baik, barusan kita sholat kan? Sholat zuhur, Allah. Ada yang infak, ada yang baca Quran. Kenapa Anda kemudian sholat? Kenapa baca Al-Quran? Kenapa infak? Untuk mencapai derajat takwa, supaya jadi orang takwa. Apa dalilnya? Quran surah kedua, ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin orang takwa di sini? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik Al-Quran. Jadi Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Al-Quran supaya jadi orang takwa. Haji, yang baru kemarin haji. Ada yang umrah. Apa bekal yang paling disanjung oleh Allah ketika haji? Takwa. Buka Quran surah kedua, ayat 197. Silahkan cek. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja. Fala rafatha. Wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Anda tahajud malam hari,
Tahajud itu perbuatan orang takwa. Bahkan ada orang takwa yang ahli surga, surganya taman surga, yang disebut oleh Al-Quran sedang beraktivitas di bumi. Sedang tahajud, sedang istighfar. Ternyata istighfar tahajud itu untuk mencapai derajat takwa. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa yang nanti akan tinggal di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan dapatkan semua kenikmatan langsung dari Rabbnya. Saat di dunia mereka punya amalan-amalan baik. Apa amalannya? Ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu berjuang malamnya sedikit tidur, banyak tahajudnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang kemudian subuh mereka banyak istighfarnya. Jadi ternyata salat, puasa, baca Quran, tahajud, istighfar itu usaha kita untuk mendapatkan takwa. Tapi di ayat ini kata Allah, ada orang yang takwanya benar-benar takwa. Dari sekian yang takwa itu mana yang paling benar? Dari sekian yang salat itu mana yang paling benar menurut Allah, bukan menurut kita? Menurut Ustadz, ini yang paling bagus. Menurut Allah belum tentu. Bacaan dia memang bagus, tapi hatinya belum sempurna niatnya. Dari sekian orang yang takwa dan kuat iman itu, siapa yang dipuji oleh Allah di ayat ini, yang dianggap benar. Itulah yang kita akan naikkan ke atas. Maka saya mulai dari bawah dulu, supaya kita paham untuk mencapai kualitas iman yang paling kuat, dan takwa yang sempurna, ini amalan-amalannya sebelum kita memulai dan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, naikkan lagi ke atas, ke awal ayatnya. Ini amalan untuk memulai iman kita. Jadi kalau diurutkan, Imam Al-Bukhari ini luar biasa cerdas. Anda sebelum menguatkan iman, berdoa dulu. Setelah berdoa, minta iman yang benar. Kalau pengen benar, ini amalannya. Saking benarnya, Allah menyebut di antara orang beriman, ini yang paling benar imannya. Apa amalannya? Ya kita baca. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah puncak kebaikan itu ketika engkau menghadapkan wajahmu, dirimu ke arah timur ataupun barat. Tahan sebentar. Saya agak pelankan sedikit. Jadi asbabun nuzul ayat ini itu terkait erat dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi awal pertama Nabi SAW salat, turun perintah salat setelah Isra, usia Nabi 52 tahun, 12 tahun setelah berdakwah di Mekah, setahun sebelum hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Madinah. Maka perintah salatnya itu masih menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Nanti setelah hijrah ke kota Nabi, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kurang lebih 2 tahun di sana, turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 144. Ya, turunnya di kediaman Ummul Bashar, yang sekarang menjadi Masjid Qiblatain, yang warna putih. Kalau Anda umrah, ya, kemudian nanti ada city tour, nah itu biasanya suka lewat, nggak masuk Masjid Qiblatain, lewat situ. Ya, saya doakan insya Allah yang belum umrah atau haji bisa cepat berangkat ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siapkan. Ya. Pelanggan. Nanti mampir di Masjid Qiblatain, itu dulunya rumah seorang yang menjamu Nabi supaya datang ke situ dijamu. Ya, saat dijamu itu tiba waktu sholat, riwayat mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Ya, tiba waktu sholat, saat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa itu, turunlah Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kami sering perhatikan engkau itu sering berdoa dan menghadapkan wajahmu ke langit. Minta begini. Berdoa. Ya. Nah, sekarang doamu akan kami kabulkan. Allahu Akbar. Ibu bapak, kata Allah, kami perhatikan doamu. Itu Nabi berdoa dari sejak turun perintah sholat, minta kiblatnya ke Mekah. Baru dikabulkan saat di Madinah. Dikurang lebih doanya itu 3 tahun, Anda bayangkan. Nabi itu kurang takwa apa sih? Nabi orang paling takwa di bumi. Surganya terjamin dengan turunnya surah Al-Kautsar. Orangnya maksum terjaga dari perbuatan maksiat. Orangnya paling terjaga. Orang baik diakui penduduk langit dan bumi. Tapi berdoa, di antara doanya 3 tahun baru dikabul. Dan beliau tidak pernah mengeluh. Terusin aja doa. Dan kalimat Allahnya indah. Kami perhatikan. Saya mau tanya gini ya. Bapak Ibu, kalau diperhatikan oleh orang yang paling disayangi, senang nggak? Oh, senang. Ya. Dapat perhatian dari orang yang paling disayang. Dapat perhatian dari guru, senang. Perhatian dari pasangan hidup, senang. Anak dapat perhatian orang tua, senang. Ini yang perhatikan Allah. Siapa yang nggak senang? Allah pencipta kita.
Makanya ayat ini memberikan kabar gembira. Ketika doamu belum terjawab, bukan berarti nggak dijawab, tapi Allah sedang mencintaimu dan sering kemudian memperhatikan engkau. Apa nggak ingin diperhatikan Allah? Makanya Nabi itu nggak mengeluh, minta lagi. Dan ketika beliau meminta itu kata Allah, aku memperhatikan engkau. Aku mengamati engkau. Dan itu indah. Tidak ada keindahan paling tinggi ketika kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Makanya seorang nabi saja 3 tahun baru dijawab, nggak mengeluh. Masa Anda yang bukan nabi langsung bikin status? Akak engkau tidak yakin dengan doaku ya Allah? Ayo. Makanya berdoa itu jangan di Facebook. Ini berdoa di Facebook. Yang setuju aminkan ya. Jadi haus. Like-nya mana? Anda itu cari apa sebenarnya? Kadang-kadang manusia sekarang tuh bikin bingung. Udah tahu Allah yang ngabulkan, minta di Facebook, minta di IG. Anda tuh pengen dilihat Allah, apa pengen diamati manusia? Dan kadang-kadang begini, ada aib yang sudah Allah tutup, sekarang dibuka. Dibuka. Dan yang lebih ajaib lagi, ditungguin komen. Tungguin tuh. Masa sampai maghrib dilihat, mau tidur dicek lagi, belum ada yang komen. Ya, kasihan hidupnya, kasihan. Minta. Jadi begitu turun ayat tadi, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai sekarang hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Menghadaplah ke situ. Nah, begitu kemudian menghadap, tadi asalnya Masjidil Aqsa, jadi berputar 180 derajat. Kalau misalnya menghadap ke sini, berputar Nabi 180 derajat, menghadap ke sana, diikuti oleh makmum di belakang, berputar juga. Ya, menghadaplah ke sana. Sehingga yang kiblat pertama Masjid Al-Aqsa, kiblat kedua dan seterusnya sampai sekarang, Masjid Al-Haram di Ka'bah itu. Karena itu dua dalam bahasa Arabnya, ain. Muslim 1 orang, 2 muslim tambah ain ujungnya, muslimain. Ya, mukmin 1 orang, 2 mukmin, mukminain. Ain 1 orang, 1 mata, 2 mata, ainain. Uzun 1 telinga, 2 telinga, uzunain. Gampang, ya. Baik, sekarang kiblat 1 kiblat, 2 kiblat, kiblatain. Maka sampai sekarang masjid dikenal dengan Masjid Kiblatain. Cuman persoalan belum berhenti sampai di situ. Begitu kemudian diturunkan ayat itu dan berpindah kiblat ke arah Masjidil Haram, orang-orang ahli kitab khususnya Yahudi dan Nasrani yang mula-mula kemudian mereka juga masuk Islam, ada keberatan dalam hatinya. Kok pindah sih gitu? Maka turunlah ayat ini di awal ayatnya untuk kemudian mengarahkan iman mereka supaya benar. Kata Allah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Hei, keimanan yang benar itu bukan persoalan ngadap timur dan baratnya. Bukan persoalan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haramnya. Persoalannya taat tidak pada perintahku. Ini perintah saya. Walaupun saya perintahkan ngadapnya ke Masjidil Haram, hadap karena saya yang perintahkan. Kalaupun Allah ngadapkan perintah ngadap ke Kelapa Gading, ngadap semua. Bukan karena Kelapa Gadingnya, bukan karena tanah kusirnya, bukan tanah sucinya, bukan Mekah Palestinanya, tapi ini perintah saya. Jadi esensi dari ibadah itu taat kepada Allahnya, bukan tempatnya. Toh nggak ada Ka'bah di bumi pun kalau Allah perintahkan sholat, kita sholat juga. Nah, ini yang menjadikan iblis itu terpeleset di sini, Pak. Iblis itu gagalnya di sini. Hati-hati loh, Pak Bu. Iblis itu makhluk yang termasuk paling taat ibadahnya kepada Allah sebelum jadi iblis. Ya, sebelum jadi iblis. Itu jin yang paling taat. Buka Quran surah ke-18 Al-Kahf. Besok kita baca Al-Kahf dari malam nanti insyaallah, ya. Baca Al-Kahf ayat 50 paling kanan di pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan semua makhluk malaikat dan jin sujud hormat kepada Adam, semua sujud hormat kecuali 1, iblis. Siapa iblis itu? Karena dulu ia termasuk minal jinni, jin, kalangan jin, jadi bukan malaikat. Fafasaqa, maka dia berbuat fasik. Lawan fasik itu taat. Lawan fasik taat. Jadi asalnya itu jin yang taat. Taat. Sampai malaikat pun kagum dengan jin ini, kagum. Kan taatnya luar biasa, ibadah. Sampai saking taatnya dinaikkan levelnya oleh Allah, hadir di sekitaran malaikat. Sehingga menyaksikan alam malaikat, menyaksikan bahkan ketika Adam diciptakan malaikat diminta sujud, jin itu ada. Saking tingginya nilai ibadahnya. Tapi sayang, fasaqa.
Perbuatan dia menyimpang dari ketentuan Allah. Apa penyimpangannya? Disuruh sujud hormat kepada Adam, dia enggan untuk sujud. Turun Quran surah kedua ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dia enggak mau sujud, enggan. Nah, ketika enggak mau sujud ini, kata Allah sombong, istakbar, sombong dia. Tapi disinilah hikmah Allah. Mudah bagi Allah mengatakan ini sombong, ini ria, ini enggak benar. Tapi Allah mengajarkan kita hikmah. Jangan menuduh orang sembarangan, buktikan tuduhan itu dengan pembuktian yang jelas. Maka dikumpulkan makhluk malaikat termasuk Adam di situ. Maka kemudian Allah firmankan, ditanya langsung. Quran surah ke-7 ayat 11, 12, 13. Buka ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Kata Allah, hei iblis, kenapa kamu enggak mau sujud ketika saya perintahkan? Saya perintahkan. Jadi yang penting itu bukan sujudnya. Yang penting itu ini perintah saya. Semua makhluk nggak sujud, semuka langit dan bumi, nggak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Ini perintah saya, bukan sujudnya. Adam tuh nggak penting bagi saya, kata Allah. Yang penting ini perintah saya. Kenapa kamu langgar? Tuh teman-teman. Kenapa kamu langgar itu? Yang penting ini perintah saya. Lihat di Al-Baqarah itu cuma disebutkan aba wastakbar, sombong, enggan untuk sujud karena sombong. Cuma karena kalau Allah sebutkan langsung, sombong kamu, dia akan berkilah, saya nggak sombong ya Allah. Tapi dibalik kemudian oleh Allah, kenapa kamu nggak mau sujud? Apa jawaban dia? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Bukan levelnya yang tinggi, hormat kepada yang rendah. Itu yang dimaksud istakbar. Kita tuduh orang sembarangan. Iblis, seiblis-iblisnya iblis. Tuh. Masih diklarifikasi. Maka dalam dunia kehidupan kita pun jangan sembarangan tuduh orang. Kalau belum jelas, klarifikasi dulu. Boleh jadi bukan dianya yang menyimpang, kita yang belum paham.